Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama saya Sela Saptri dari Pendidikan Matematika B 2018 Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin. Nah, pada video ini kita akan membahas mengenai sistem koordinat dimensi 3. Mari disimak dengan baik tanpa kalian skip video ini agar tidak ada penjelasan yang terlewatkan. Koordinat kartesius. Sistem koordinat kartesius 3 dimensi pada prinsipnya sama dengan sistem koordinat 2 dimensi. Namun dengan penambahan satu sumbu yang satu sama lain saling tegak lurus. Sehingga dalam penggunaannya melibatkan 3 variabel. Pada koordinat kartesius secara umum disepakati bahwa sumbu X adalah yang tegak lurus dengan kedua sumbu lainnya. Sumbu Y adalah sumbu horizontal atau datar. Dan sumbu Z adalah sumbu vertikal. Pada sumbu X, arah yang menuju kita adalah nilai positif dan arah lawannya bernilai negatif. Pada sumbu Y, nilai ke kanan titik pusat bernilai positif, sedangkan ke kiri bernilai negatif. Adapun sumbu Z bernilai positif ke arah atas dan negatif di bawah titik pusat. Dari kedudukan 3 sumbu koordinat tersebut memunculkan 3 buah bidang yang disebut bidang koordinat. Bidang koordinat berfungsi seperti dinding yang membatasi ruang pada koordinat 3 dimensi yang disebut oktan. Bidang koordinat tersebut adalah bidang YZ, XZ, dan XY. Bidang koordinat ini yang membagi ruang dalam sistem koordinat kartesius menjadi 8 buah ruang yang disebut oktan. Masing-masing oktan memiliki karakteristik tersendiri terkait nilai absis, ordinat, dan aplikatnya. Pada prinsipnya, aturan penilaian oktan ini adalah pengembangan dari aturan kuadran pada sistem koordinat bidang. Hal ini disimpulkan sebagai berikut. Mari kita perhatikan tabel yang ada di bawah. Pada oktan 1, semua sumbu bernilai positif. Oktan 2, sumbu X bernilai negatif, sedangkan sumbu yang lainnya bernilai positif. Pada oktan 3, terdapat 2 sumbu yang bernilai negatif, yaitu X dan Y, sedangkan sumbu Z bernilai positif. Oktan 4, sumbu X bernilai positif, sumbu Y bernilai negatif, dan sumbu Z bernilai positif. Pada oktan 5, dapat kita lihat sumbu Z bernilai negatif dan sisanya bernilai positif. Oktan 6, hanya sumbu Y yang bernilai positif, sedangkan sumbu X dan sumbu Z bernilai negatif. Pada oktan 7, semua sumbu bernilai negatif. Dan terakhir oktan 8, pada sumbu X bernilai positif, sedangkan sumbu Y dan Z bernilai negatif. Kedudukan titik pada koordinat kartesius 3 dimensi menunjukkan letak titik tersebut terhadap sumbu X, Y, dan Z. Kedudukan titik dilambangkan dengan 3 pasangan terurut yang terdiri dari absis, ordinat, dan aplikat. Jika diketahui suatu titik pada sistem koordinat T, A, B, C, maka A adalah absis yang menyatakan jarak antara titik tersebut dengan bidang YZ. B adalah ordinat yang menyatakan jarak antara titik dengan bidang XZ. Dan C adalah aplikat yang menyatakan jarak antara titik tersebut dengan bidang XY. Sehingga untuk menentukan kedudukan titik pada koordinat kartesius adalah dengan memperhatikan kedudukan titik tersebut terhadap sumbu-sumbu koordinat. Letak titik tersebut sesuai dengan oktan yang berkesesuaian dengan nilai-nilai positif dan negatif dari absis, ordinat, dan aplikat. Lihatlah contoh berikut.
Cara lain untuk menempatkan titik pada koordinat kartesius adalah dengan membuat 3 buah garis bantu yang menyatakan panjang apsis, ordinat, dan aplikat secara berurutan. Seperti pada contoh yang ada di atas. Apsis sepanjang 3 artinya tarik garis dari titik awal ke arah sumbu X sebesar 3 satuan. Selanjutnya ordinat. Ordinat sepanjang 2, artinya tarik garis dari ujung apsis sejajar dengan sumbu Y sebesar 2 satuan. Lalu aplikat. Aplikat sepanjang 4, artinya tarik garis dari ujung ordinat sejajar dengan sumbu Z sebesar 4 satuan. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Semoga pada penjelasan saya tadi dapat kalian pahami, dapat bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.